got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Said Adril Alfiadi dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batangkuis, tepatnya pada kelas 12 MIA 4. Nah, halo semua. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data yang terdapat pada statistika data. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ukuran letak data, kedua ukuran pemusatan data, dan yang terakhir ada ukuran penyebaran data. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Tidak semua sih, tapi hanya sebagian. Dalam ukuran penyebaran data itu terdapat 4 materi. Yang pertama, jangkauan interkuartil. Yang kedua, ada simpangan kuartil. Yang ketiga, ada simpangan rata-rata. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada simpangan baku, varians atau ragam. Nah, di video ini saya akan membahas tentang jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil saja. Oke, pertama-tama, jangkauan adalah jarak, sedangkan interkuartil adalah antara satu kuartil dengan satu kuartil yang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jangkauan interkuartil adalah jarak antara kuartil pertama, kuartil atas dengan kuartil bawah, atau yang biasa disebut Q3 dikurang Q1. Kenapa dikurang? Karena itu jarak. Ya selisih lah. Oke, kemudian simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Oke, sudah paham tentang pengertiannya kan? Mari kita masuk ke contoh soalnya. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus tahu rumusnya dulu lah. Nah, di sebelah sini ada rumusnya. Rumus mencari jangkauan dengan simbol J. Jangkauan. Rumus mencari jangkauan adalah kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1. Jadi J sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, untuk simpangan kuartilnya, simpangan kuartil dengan simbol QD. Tadi kita ingat pengertiannya, QD, simpangan kuartil sama dengan setengah dari jangkauan, yang berarti simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil atas dikurang kuartil bawah. Nah, jadi rumusnya adalah QD sama dengan setengah jangkauan atau setengah J, atau bisa kita ubah menjadi QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh soalnya. Oke, di situ sudah ada kan contoh soalnya untuk mencari jangkauan interkuartil. Nah, kalian bisa lihat sendiri datanya. Di situ ada 6 data dari 20 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34 dan seterusnya. Angka pertama kita cari dulu FK-nya atau frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, kita tambahkan saja nilai F-nya. Untuk mencari frekuensi kumulatif yang pertama, kita tambahkan 3 tambah 0 sama dengan 3. Nah, untuk mencari yang kedua, 3 tambah 7 sama dengan 10. Untuk mencari yang ketiga, 10 tambah 10 sama dengan 20. Caranya gimana? Caranya kita tambahkan saja FK. Misalnya kita mau mencari FK yang kedua, kita tambahkan FK1 dengan F yang 2. Nah, FK1 sama dengan 3, F2 nya sama dengan 7. Jadi kita dapatkan FK keduanya sama dengan 10. Begitu pun seterusnya.
Oke, kemudian kita cari Q3 dengan Q1 nya, karena jangkauan kan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah, yang mana kuartil atas itu adalah Q3 dan kuartil bawah adalah Q1. Nah, kita cari dulu nih Q3 nya berapa, Q1 nya berapa. Nah, untuk mencari Q1, nilai dari Q1 dan Q3, kita harus tahu dulu nih letak dari data kuartil 1 dan kuartil 3. Untuk mencarinya kita pergunakan rumus Q1 sama dengan 1/4 kali 40. 40 nya dapat dari mana? 40 itu adalah N. N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah kan frekuensinya ada 3, 7, 10, 9, 5 tambah 6. Kita tambahkan semua. 3 tambah 7, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 9, 29, 29 tambah 5, 34, 34 tambah 6, 40. Nah, kita sudah dapatkan N-nya, berarti 40. 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, kita dapat tuh letak datanya di frekuensi yang ke-10. Maksudnya frekuensi kumulatif yang ke-10. Nah, kita sudah dapat frekuensi kumulatif yang ke-10 atau letak datanya yang berada di data ke-10. Jadi, kita cari nilainya Q1 dengan rumus Q1 sama dengan TB tambah letak posisi datanya. Data Q1 dikurang FK per F dikali P. Kita ganti dulu FK-nya berapa. Nah, tadi kan 10. Kita lihat di frekuensi kumulatif itu 10 FK-nya. Ini kan. Berarti letak datanya di mana? Ya, benar, berada di rentang kelas 25 sampai dengan 29. Nah, kita cari FK-nya. FK-nya itu berarti 3 ya. Karena kita ambil FK-nya nilai dari atas kelas. Oke. Nah, FK-nya adalah 3 dan tadi letak itunya sama dengan 10 dan F-nya 7 kan, rentang data 25 sampai 29 sama dengan frekuensinya 7. Nah, kita bagikanlah 10 dikurang 3 sama dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Baru kita kalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu ada 5. Dari mana dapatnya? Dari 25. Kita lihat rentang kelas 25 sampai 29. Dari kita hitung 25, 26, 27, 28, 29. Berarti 5 rentang kelasnya. Berarti kita kalikan 1 kali 5 sama dengan 5. Baru TB nya tadi 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Jadi kita dapatkan nilai dari Q1 adalah 24,5. Baru kita cari Q3 nya. Q3 nya itu sama juga. Kita ganti 1 itu dengan 3. Kalau tadi untuk mencari datanya 1/4 kali 40, sekarang untuk mencari Q3 sama dengan 3/4 kali 40 sama dengan 30. Kita dapatkan letaknya. Kita masukkanlah ke frekuensi kumulatifnya. Di situ yang termasuk dalam posisi yang ke-30 adalah di rentang kelas 40 sampai 44 ya. Di situ kan frekuensi kumulatifnya sama dengan 34. Kita ambil yang itu. Kenapa nggak 29 padahal itu yang dekat? Karena 29 itu lebih kecil dari posisi kuartilnya. Posisi kuartilnya 30, 29 kan lebih kecil. Kita ambil yang lebih besarnya. Lebih besarnya 34, jadi kita ambil yang 34. Baru TB nya, kita cari TB nya. Itu kan 40 rentangnya. 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Baru ditambah letaknya tadi 30 kan, dikurang FK-nya. FK-nya kita ambil yang atas. Kalau tadi 34 kita ambil, baru FK-nya untuk FK kita ambil yang 29. Jadi 30 dikurang 29 sama dengan 1. Untuk F-nya itu sama dengan 5 ya. Lihat di data, F-nya sama dengan 5. Jadi totalnya 1/5 dikali rentang kelas 5. Jadi 1/5 dikali 5. Hasilnya adalah 1. Baru kita tambahkan dengan TB-nya 39,5 tambah 1 sama dengan 40,5. Jadi kita sudah dapatkan nih nilai Q3 dengan Q1-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus jangkauan.
C sama dengan Q3 dikurang Q1, yang mana Q3 nya sama dengan 40,5 dikurang 29,5. Jadi hasil dari jangkauannya adalah 11. Nah, itulah hasil dari jangkauan meter kuartil ya teman-teman. Baru kita masuk contoh kedua, contoh dari simpangan kuartil. Pada data itu 50 sampai 54 terdapat 5 kelas 5 jarak lah, rentang lah, 50, 51, 52, 53, 54 kan, berarti 5, B nya sama dengan 5. Kemudian nilai FK nya kita cari, kan teman-teman sudah tahu carinya, jadi bisa cari sendiri ya. Kemudian kita carilah nilai dari posisi letak Q1. Posisinya adalah 1/4 kali 40 sama dengan 10. Nah, di situ frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 10 dan lebih dekat dari 10 kita ambil. Karena 11 lebih besar dan lebih dekat dari 10, kita ambillah nilainya. Berarti rentang kelasnya terdapat pada rentang kelas 55 sampai 59. 55 sampai 59. Untuk mencari TB-nya kita ambil yang nilai paling kecil, yaitu 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5 ditambah tadi letaknya adalah 10 kan, 10 dikurang FK-nya yang kita ambil yang atas ya. Berarti FK-nya sama dengan 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Untuk F-nya itu sama dengan 5 ya kan. F yang kedua kan 5. Ya udah 4, jadi hasilnya 4/5. Kita kalikan rentang kelasnya sama dengan 5 tadi. 4/5 kali 5 sama dengan 4. Nah, kita tambahkanlah TB tadi. TB tadi berapa? 54,5 kan? Tambahkan 4. Jadi jadinya 58,5. Nah, kita dapat tuh nilai Q1-nya 58,5. Kemudian kita cari Q3-nya. Tuh Q3 pun sama kayak gitu, kita cari dulu letak posisi data dari kuartil ketiganya. Kita cari 3/4 kali 10 kali 40 sama dengan 30. Kita cari data yang dekat situ ya. Yang dekat kan tidak dekat lagi tapi pas 30 di kelas yang keempat ya. 65 sampai 69. Baru kita cari TB-nya. 65 kurang 0,5 sama dengan 64,5. Kemudian FK-nya itu 20 ya. F-nya sama dengan 10. Jadi 30 kurang 20 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 30 kurang 20 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Baru kali rentang kelasnya sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Dan dapat, berarti kita tambahkan tadi 64,5 ya, tambah 5 jadi 69,5. Kita kurangkan, kita cari dulu ya jangkauannya. Nah, jangkauannya berarti Q3 dikurang Q1 sama dengan 69,5 dikurang 58,5 sama dengan 11. Nah, kita dapat nilai jangkauan adalah 11. Baru kita nyari simpangan bakunya. Simpangan baku sama dengan setengah dari jangkauan. Nah, karena jangkauan 11, kita kalikan setengah. Setengah kali 11 sama dengan 5,5. Jadi nilai simpangan baku adalah 5,5. Oke. Berarti sudah selesai ya contoh yang kedua. Nah, teman-teman, saya ada contoh soal nih, tapi tidak saya kerjakan. Semoga itu bisa menjadi bahan latihan untuk kalian. Saya akhirilah video kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kok bertemu sih? Semoga kalian bisa menonton video saya lagi. Yaitu kalau saya membahagia. Nah, saya akhiri. Bila ada salah kata
atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.